Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukurullahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Alhamdulillah, pada Rabu malam yang berbahagia ini kami dapat menemani Anda dan keluarga tercinta dalam program konsultasi online COVID-19 HSI Peduli. Alhamdulillah, layanan konsultasi online yang semula hanya dilakukan melalui chat WhatsApp, kini semakin dipermudah dengan layanan melalui Zoom, sehingga diharapkan penanya bisa langsung berkonsultasi secara online. Sebagai informasi, jadwal konsultasi melalui Zoom ini akan dilakukan 2 kali dalam sepekan. Kita mulai hari Rabu malam ini, kemudian jadwal berikutnya hari Sabtu jam 8 pagi. Jadwal konsultasi Zoom selengkapnya dapat dilihat pada link dokter.hsi.id. Saya ulangi, jadwal konsultasi Zoom selengkapnya dapat dilihat pada link dokter.hsi.id. Baik, mungkin bisa di-share untuk jadwal konsultasinya ya, teman-teman itu ya, bisa dilihat ya. Jadi ada Selasa, Sabtu dan sebagainya. Silakan kalau mau di foto para partisipan, silakan. Nah, wabah COVID yang terus merebak ternyata tidak hanya menyerang fisik penderitanya, melainkan juga psikisnya. Dikutip dari situs pdskji.org, Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia, yang membuat survei terhadap rasa cemas, depresi, dan trauma dari 4.010 responden selama 5 bulan pandemi COVID ini. Hasilnya mengejutkan adalah menunjukkan 62% responden mengalami depresi. Subhanallah, 62%. Dan 1 dari 5 orang diantaranya memiliki pemikiran lebih baik mati. Subhanallah. Jadi bisa dilihat di grafis survei ya. Jadi cemas 65%, depresi 62%, trauma 75%. Dari 62% depresi, 1 dari 5 memiliki pemikiran tentang lebih baik mati. Jadi efek dari pandemi ini adalah juga pada psikis yang diderita ya, penderitanya. Jadi data ini menunjukkan bahwa aspek psikologis menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam menangani penderita COVID. Lalu bagaimana seharusnya penanganan dalam aspek psikologis dan sosial terhadap para penderita dan penyintas COVID? Baik, para sahabat, malam ini telah hadir bersama kita Dr. Ahmad Humaidi, SPKJ. Beliau adalah seorang dokter spesialis kedokteran jiwa atau sering disebut sebagai psikiater. Profil dokter, di mana beliau lulus dari Fakultas Kedokteran UPN Veteran, lalu mengambil profesi dokter spesialis kedokteran jiwa dari UNS Solo. Domisili saat ini di Bekasi Timur, status sudah menikah dan telah dikaruniai 2 orang anak. Saat ini beliau praktek di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto Jakarta dan Rumah Sakit Hermina Galaksi Bekasi. Dr. Ahmad juga hobi menulis buku rupanya. Sudah diterbitkan 2 buku, yaitu yang pertama Hipnosis Alamiah untuk Praktik Klinis Sehari-hari tahun 2019. Namun sebelumnya di tahun 2018 beliau juga menulis buku berjudul Analog Therapy: The Art of Indirect Psychotherapy. Masya Allah, produktif sekali. Baik, untuk biar nggak penasaran, kita langsung aja sapa dokternya. Assalamualaikum, Dokter Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kaifa haluk? Gimana kabarnya, dokter? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Nabi khair aidan. Alhamdulillah. Masya Allah. Semoga kita semua dijaga ya dok, dari baik secara biologis kesehatan kita secara fisik maupun psikis kita ya dok. Dalam malam ini kita akan fokus kepada kesehatan psikis ya dok. Jadi ini ada hal-hal yang mungkin bisa mempengaruhi terhadap psikis dari penderita COVID. Mungkin dokter mau menyampaikan sesuatu di awal ini dok, beberapa hal. Tafadhol, masykurah. Baik, terima kasih. Jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah.
kita bisa dipertemukan pada pertemuan kita malam kali ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk menyelenggarakan acara ini dan berikan manfaat sebanyak-banyaknya untuk kaum muslimin dan masyarakat sekalian. Ada beberapa hal yang kemarin diminta oleh panitia untuk bisa berbagi kepada rekan-rekan, terutama pada penderita atau penyintas COVID-19 yang tersebar dari seluruh Indonesia, dan mungkin ada ikhwan-ikhwan atau akhwat yang juga menonton acara ini di luar Indonesia, wallahu alam ya. Cuma mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nah, kali ini kita Ana diamanahi untuk berbicara mengenai masalah aspek psikologis atau kejiwaan dan juga sosial yang berkaitan dengan kejiwaan terkait pada penyintas atau penderita COVID-19. Nah, ada beberapa bahasan yang mungkin akan Anda sampaikan. Ini ada informasi next ya. Pada hari ini tadi dapat informasi bahwa pada hari ini jumlah harian itu sudah sekitar 35.867 tambahan jumlah kasus positif, sehingga total pada hari ini sekitar 3.532.567. Dan ini yang di permukaan, seperti fenomena gunung es, mungkin yang terjadi di masyarakat lebih dari itu. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa angka positif di Indonesia masih sangat tinggi gitu, di atas 30.000. Dan yang perlu kita perhatikan di sini bahwa infeksi ini masih terjadi di masyarakat, sehingga ini masih harus menjadi warning kepada kita bahwa ini belum berakhir. Ini belum berakhir. Alhamdulillah pemerintah telah melakukan kebijakan PPKM yang sampai pekan ini juga masih dilanjutkan. Namun walaupun ada penurunan, dan Anda juga sebagai dokter di rumah sakit yang menangani COVID ya, sebagai salah satu rumah sakit rujukan untuk COVID, itu juga melihat bahwa memang jumlah pasien itu sudah menurun gitu, bangsal-bangsal sudah mulai kosong dari pasien COVID. Namun bukan berarti COVID ini sudah berhenti, enggak. Butuhkan kesadaran bagi kita bahwa kita harus tetap waspada, tetap harus menjalankan protokol kesehatan. Baik, selanjutnya, iya. Nah, permasalahan yang dialami kita titik tekannya sekarang adalah bagi para penderita. Apa sih masalah-masalah yang dialami para penderita, penyintas? Ada penyintas yang masuk dalam perawatan di rumah sakit. Ada penyintas yang dia mengalami isolasi mandiri di rumah. Tapi ada juga penyintas yang baik-baik aja terlihatnya, atau OTG gitu, orang tanpa gejala, yang mungkin dia nggak sadar kalau dia mengalami gejala. Tapi kita agak menyempit lagi, concern lagi terhadap orang yang sudah mengakui, menyadari dirinya sudah terkena gitu. Kalau di rumah sakit mungkin teman-teman lebih terawasi lah oleh tenaga kesehatan, dan juga termasuk dari tenaga kesehatan kejiwaan seperti psikiater atau psikolog ya. Tapi kalau yang di rumah, nah ini yang perlu kita waspadai. Jadi kalau kita lihat ada permasalahan, termasuk ya, masalah kesehatan, jelas bahwa COVID ini adalah masalah kesehatan. Tapi juga ada masalah dalam hal-hal berkaitan dengan kejiwaan. Walaupun kejiwaan ini juga berkaitan dengan kesehatan, sangat berkaitan sekali. Dan juga kita lihat pada saat ini orang-orang yang mengalami isolasi mandiri, dia nggak bisa bekerja, dia terbatas secara sosial sama keluarga, dia terisolasi. Namanya isolasi kan jadi ada pembatasan diri terhadap aktivitas sehari-hari dan juga terhadap relasi sosial yang tadinya bisa bertatap muka, dekat-dekat dengan anak, dengan pasangan, dengan orang tua. Ini dibatasi dalam jangka waktu beberapa hari, bahkan sampai 2 pekan gitu. Begitu juga karena keterbatasan itu juga dia harus tidak bisa bekerja. Bagi orang yang dapat gaji rutin, misalnya pegawai negeri, itu insya Allah dia kan ditanggung. Tapi bagaimana dengan orang yang bekerja harian, yang dapat upah harian? Nah, itu juga jadi masalah gitu. Dan juga masalah lainnya adalah
Masalah dalam misalnya orang-orang yang mengalami COVID ini biasanya salah satu kenyamanan atau ketentramannya adalah dia melaksanakan ibadah ke masjid misalnya gitu. Dan ketika dia isolasi mandiri, dia mengalami keterbatasan gitu. Apalagi kondisinya yang agak berat misalnya. Nah, itu akan membuat dia mudah down. Nah, tadi di awal eh, Pak Abu Muhammad menyampaikan bahwa dari data PDSKJI itu di masa awal pandemi ya, jadi sekitar 5 bulan di awal pandemi, bahwa masyarakat yang menjalani pandemi ini lebih banyak mengalami kecemasan, depresi, dan trauma. Nah, depresi itu bisa bermuara pada pikiran-pikiran kematian. Nah, kita bisa bayangkan orang-orang yang mengalami COVID ini masalahnya multiple gitu. Masalahnya multiple sehingga eh, butuh perhatian lebih, butuh kesadaran baik penyintasnya maupun dari orang sekitar bahwa kita harus saling peduli. Misalnya tetangga kita, ya kemarin misalnya ada cuplikan itu di media sosial seorang yang terkena COVID nggak bisa kemana-mana gitu. Ternyata tetangga kosannya mengirimkan makanan, dia menyangka surat untuk mengusir dirinya keluar dari kosan itu, ternyata enggak, ternyata dia dikirim makanan. Nah, ini masya Allah, jadi kita butuhkan ada kepedulian sama masyarakat ketika ada tetangganya, ada keluarganya, ada kerabatnya, ada temannya, sahabatnya yang terinfeksi COVID gitu. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, ini perlu ada titik tekan perhatian gitu. Jangan malah ketika ada orang kena COVID malah di stigma. Jadi sana pergi dari kampung ini, sana pergi dari kosan ini, dari kontrakan ini, dari perumahan ini. Nah, itu juga masih terjadi gitu. Nah, kita sebagai seorang muslim, apakah kita seperti itu? Seorang muslim adalah eh, yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi. Dia mencintai pada saudaranya apa yang dicintai sama dirinya. Artinya, apa yang dia inginkan dirinya dia ingin diterima, maka orang lain juga ingin diterima gitu. Masa di stigma? Nah, ini nggak bijak. Kita bisa melihat bahwa masyarakat masih masih jauh dari tata cara keislaman ya. Bahwa Islam itu sangat baik dalam mengajarkan tata eh, kemasyarakatan gitu. Termasuk salah satunya adalah kepedulian terhadap sosial. Baik, lanjut. Nah, berbicara tentang dampak-dampak kesehatan secara psikis, secara kejiwaan. Jadi kita perlu tahu bahwa COVID ini adalah infeksi ya. Infeksi yang eh, penyebabnya adalah virus corona, SARS-CoV-2 ya. Jadi termasuk dari jenis corona yang mana dia juga mengincar tubuh kita. Salah satunya adalah di sistem saraf ya, sistem saraf, yang mana sistem saraf ini manifestasinya adalah baik gangguan saraf maupun gangguan kejiwaan, neuropsikiatrik gitu manifestation. Nah, ini ada temuan bahwa orang yang mengalami COVID itu bisa mengalami kerusakan pada persarafannya, termasuk dari anosmia, ketidakmampuan untuk mencium aroma atau bau. Bahkan dalam level berat bisa terjadi perubahan kesadaran atau disebutnya delirium gitu. Jadi kesadarannya berkurang, kewaspadaan diri itu berkurang, menjadi orang yang bukan dirinya seutuhnya, atau gangguan terhadap perilaku, atau bisa jadi dalam bentuk kecemasan. Nah, kerusakan yang terjadi itu sebenarnya kompleks ya. Misalnya pada orang COVID, si virus COVID ini menyerang pada reseptor S2 gitu, yang bertugas untuk sebagai penyeimbang. Di saat tubuh itu terinfeksi, maka akan merangsang proses inflamasi. Inflamasi ini adalah peradangan yang sistemik di seluruh tubuh. Nah, sebenarnya mekanisme dalam tubuh manusia itu ada sistem penyeimbang gitu yang diperantari oleh reseptor S2. Nah, itu bahasa kedokteran nanti.
Cuma penyeimbang ini tujuannya adalah untuk menurunkan respon-respon ketegangan dan juga respon inflamasi, peradangan sistemik seluruh tubuh. Namun untuk membantu keseimbangan itu dirusak oleh COVID, Masya Allah. Ini walau alam nih. COVID ini muncul sendiri atau diinisiasi oleh segolongan orang. Tapi yang jelas ini adalah wabah yang tentunya atas izin Allah. Tapi kembali lagi bahwa virus ini canggih sekali gitu. Jadi kompleks sekali sih apa yang diserang. Dia nggak hanya merusak dari saraf itu sendiri, tapi juga merusak sistem di mana keseimbangan tubuh itu untuk meredakan ketegangan maupun meredakan proses-proses peradangan itu dicegah, sehingga tubuh itu akan stres terus dan tidak seimbang jadinya. Nah, kalau kita belajar ilmu kejiwaan, psikiatri biologi namanya, kedokteran jiwa yang titik tekan adalah biologinya, aspek dari fisiknya. Nah, respon-respon ketegangan itu akan meningkatkan respon inflamasi. Maka mediator-mediator inflamasinya tuh tanda-tanda peradangan itu tinggi semua. Nah, itu yang nanti akan berujung pada badai sitokin. Ya, peradangan hebat ya yang memicu kerusakan berbagai organ, dan yang paling sering adalah kerusakan di saluran nafas. Pasien biasanya ketika dia tegang, dia akan dengan sendirinya ini virus COVID membawa pada kecemasan. Virus COVID ini bukan hanya sekedar orang terkena COVID terus dia takut meninggal. Itu aja sudah stres. Dia takut diisolasi, dia takut terpisah. Ketika pun dia terpisah atau dirawat, dia akan terisolasi dengan sendiri. Bukan hanya seperti itu stresnya, tapi dari virusnya sendiri membuat dia mudah mengalami stres. Virusnya sendiri pemicu stresnya dari dalam tubuhnya. Jadi eh, dari sini kita bisa melihat bahwa COVID ini sangat berkaitan erat dengan gangguan dalam masalah kejiwaan. Maka penanganan kejiwaan ini sebenarnya dibutuhkan hampir pada semua pasien COVID gitu, ya, karena rata-rata bermasalah dalam kejiwaan. Minimal pasiennya cemas dan nggak bisa tidur, rata-rata seperti itu. Oke, dan juga kejadian kerusakan saraf pada orang yang mengalami COVID ini juga bisa terjadi gejala sisa, misalnya permasalahan kognitif, gangguan kognitif pasca COVID. Ya, banyak sekali kejadian orang jadi lemot gitu, pelupa, mau mikir lama nggak bisa seperti sebelumnya lagi. Nah, itu akibat kerusakan pasca COVID. Oleh karena itu, penanganan terbaik adalah mencegah. Makanya prokes itu bukan masalah sepele. Prokes sama teman dekat pun, ya, itu wajib dijaga. Makan nggak boleh dekat-dekat sama orang lain, karena kita nggak pernah tahu dia itu positif atau enggak gitu. Kenapa? Supaya menghindari kerusakan akibat COVID ini. Belum lagi sequel atau gejala sisa yang lain. Pada orang gangguan nafas itu gejalanya kan juga eh, kerusakan di paru. Saya punya teman dokter psikiater juga yang handle COVID. Itu pada Allah terkena COVID. Pada pemeriksaan ronsen kelihatan nggak ada apa-apa, tapi gejalanya khas, dia sesak. Ternyata pasca isoman, setelah negatif di CT scan ternyata terjadi fibrosis atau paru-parunya itu mengkerut gitu. Jadi dia nafasnya udah nggak normal seperti dulu lagi. Nah, ini juga bisa terjadi. Ada juga teman di kantor saya, di tempat saya, pasca COVID, gejala sisanya adalah perubahan kognitif, masalah kognitif, jadi lemot, nggak bisa mikir, gitu. Jadi masalah prokes ini penting, dan juga masalah vaksinasi penting. Ada orang yang telah divaksinasi telah terbukti ya gejalanya jauh lebih ringan ketimbang
Halo dok. Halo. Baik, para sahabat, mohon Afwan maaf. putus tadi. Iya, agak putus-putus dok. Saya pikir di tempat saya dok. Apa tuh Ah, dok? Mungkin kalau boleh ini dok, apa namanya, menyimpulkan ini berarti sepertinya dari sisi medisnya juga itu ada pengaruh medis terhadap ini ya dok ya, apa psikologisnya ya dok ya, ya, cara penjelasan medisnya ya dok, neuropsikiatri ini. ya, Hmm, gitu ya dok. ya. Oke, Dok, In- kalau boleh lanjut nih, penanyanya banyak sekali udah ya, ngantri. jadi Ada banyak secara sekali. Boleh. untuk mengatasi hal-hal itu kita ya secara umum banyaklah upaya dan solusi untuk mencegah perburukan pada orang-orang yang mengalami COVID gitu. Yang jelas kita mencegah kondisi perburukan, misalnya monitor tanda-tanda vital, suhu, tekanan darah dan lain sebagainya, dan saturasi dan manajemen stres. Nah, mungkin akan lebih manfaat ketika kita bahas kasus ya, kasus ini kasus. Silahkan kalau ada yang bertanya nanti bisa Nah, sambil ditanya ya. nah, Misalnya. Masya Allah, Masya Allah. Jazakallah khair, Dok, atas Ya, penjelasannya. ya, Baik, ya. mungkin udah ada yang resen ya. Jadi, para sahabat, silakan untuk jika ada yang mau menanyakan langsung, silakan resen. Tapi kami mengingatkan juga dari panitia bahwa kalau boleh difokuskan kepada tema yang malam ini, yaitu aspek psikologisnya. Jadi kalau aspek fisik atau aspek yang sifatnya apa konsultasi mengenai obat dan sebagainya, nanti mungkin ada sesi-sesi berikutnya. Jadi malam ini khusus untuk mengenai sesi psikis atau psikologisnya ya, para sahabat. Iya. Baik, saya yang sudah resen dulu ya. Mungkin saya akan campur antara resen dengan yang apa namanya yang sudah mengirimkan lewat chat. Yang pertama ini ada sebentar. Kalau untuk yang Afwan, ini untuk yang akhwat. Afwan, kalau akhwat mohon di chat aja ya. Afwan, kalau Atau yang suara. akhwat. Afwan, kalau dari panitia Aksan, kalau yang akhwat itu pakai apa chat aja. Afwan, Baik. Afwan. Afwan yang akhwat. Kalau yang ikhwan ada yang resen. Ini Ira Iskandar, ini akhwan apa ikhwat? Akhwat. Kalau akhwat, akhwan lewat chat aja ya. Ini ada Yusuf Saifullah. Tafadhol. Akhi Yusuf Saifullah. Saya akan unmute ya. Saya akan unmute. Silakan di-unmute. Assalamualaikum, Akhi Yusuf. Taib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol. Jazakallah khair. Baik, Dok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, binikmatihi tatimmu sholihat. Ana mau bertanya, Dok. Terima kasih atas kesempatannya. Ya. Jadi memang kemarin tanggal 2 itu Ana sudah dinyatakan negatif oleh PCR test. Kemudian memang sebelum terkena COVID ini Ana punya penyakit bawaan ya, anxiety, Dok. Anxiety, Dan kemudian kapan anxiety? dari sudah ada hampir 2 tahunan, Dok. Oh iya. Masya Allah. Anxiety, kemudian ada disertai dengan skipit jantung, Dok. Jadi kalau skipit jantungnya itu dari kecil, kemudian saat ini karena ada anxiety, jadi kadang-kadang sering gitu ya. Kadang-kadang ada gitu ya. Nah, tapi setelah COVID ini, setelah jadi penyintas, tadi siang Ana mengalami serangan panik, Dok. Serangan panik mengakibatkan skip beat-nya jadi lebih sering gitu, Dok. Jadi lebih sering. Tadi juga agak panik juga sampai ke klinik dan mau ke IGD, tapi alhamdulillah Allah kasih ketenangan saat ini. Sudah minum obat juga tadi. Nah, pertanyaan Ana, apakah ini berbahaya ke jantung, Dok? Karena Ana yang dikhawatirkan tuh satu itu jantung gitu kan. Kemudian yang mau diperbaiki itu mana dulu, Dok? Apakah anxiety-nya dulu atau ke jantung dulu? Kebetulan juga anak punya GERD gitu, Dok. Baik, Ya. itu aja mungkin, Dok, pertanyaannya. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih Yusuf
Mas Yusuf Saifullah, pertanyaannya bagus. Jadi gini, kalau antum sudah punya masalah jantung, dan biasanya kalau ada masalah jantung ini memang aspek ketegangan diri kita juga akan cenderung tinggi. Nah, terbukti akhirnya antum mulai merasakan kecemasan atau anxiety 2 tahun terakhir, sehingga menyebabkan antum lebih rentan untuk mengalami gangguan-gangguan kecemasan. Nah, ketika terjadi panik, memang panik itu ya adalah serangan yang dikatakan bahwa panik itu adalah paroxysmal autonomic syndrome kalau nggak salah. Jadi gejalanya paling menonjol adalah gangguan-gangguan saraf otonom. Salah satunya adalah kekacauan detak jantung gitu. Cuma kalau dari aspek kedokteran jiwa, memang dokter jiwa nggak akan mengedepankan ini kecemasannya dulu, paniknya dulu diatasi. Justru kita ingin fisiknya dulu yang ditangani, itu jantungnya dulu. Jadi ahsan, antum pastikan dulu masalah gangguan jantung antum. Nah, antum kontrol ke dokter jantung terakhir kapan, rekam jantung terakhir kapan. Pastikan dulu bahwa gangguan jantung antum itu tidak parah gitu. Nah, setelah itu sembari dikonsul ke dokter jiwa untuk penanganan kejiwaannya. Dan salah satu obat kejiwaan itu juga punya manfaat dengan masalah pembuluh darah. Begitu juga dokter jantung kadang ada obatnya yang bermanfaat untuk kejiwaan. Contoh misalnya bisoprolol gitu. Nah, sebaiknya antum mengutamakan dulu untuk pengobatan jantungnya dulu, konsul. Nah, minta tolong nanti ke dokter jantung agar dikonsulkan juga ke psikiater untuk evaluasi kejiwaan. Gitu. Ya, jadi fokusnya adalah ke jantungnya dulu pastikan, baru setelah itu ke psikiaternya. Ya. Nah, ahsannya juga untuk meredakan kecemasan, apalagi antum pasca COVID. Sebelum COVID antum sudah punya anxiety, jadi bakat cemasnya jadi meningkat gitu, respon kecemasannya jadi lebih tinggi kemungkinan besar. Nah, sebaiknya antum mulai berlatih untuk relaksasi, berlatih untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mindfulness atau meditatif. Anak nggak bilang mindfulness atau meditatif itu adalah suatu ritual ibadah orang kafir, tapi maksudnya kegiatan mindful meditatif di sini adalah kegiatan-kegiatan yang bermuara pada hati yang hadir, kekhusyuan. Nah, dalam Islam kita ada kegiatan-kegiatan meditatif yang sifatnya meditatif. Apa? Sholat yang khusyuk, ya, sholat tahajud, sholat wajib, sholat sunnah yang lain, kemudian juga zikir yang khusyuk. Kita ada zikir pagi, petang, zikir ba'da sholat atau zikir secara mutlak. Kalau kita lakukan dengan sunnah Nabi, dengan cara sholat shollu kama ra'aitumuni usolli gitu. Sholat Nabi kan bagaimana lamanya beliau, perlahannya beliau, tenangnya beliau. Nah, itulah yang sifatnya meditatif gitu. Ketika kita memperbaiki sholat kita, maka insya Allah ketika kita memperbaiki kekhusyuan sholat kita, ibadah kita, maka itu akan membuat kita lebih rileks, ya, akan lebih rileks. Kenapa? Karena kita menguatkan fungsi otak depan. Nah, otak depan ini adalah salah satu pengerem dari pusat emosi yang namanya amigdala. Jadi otak depan ini ketika kita berlatih untuk fokus, berlatih untuk hati yang hadir, sadar diri, mindful gitu. Nah, disitulah fungsi otak depan akan lebih berkembang dan menguat, sehingga akan meredakan si pusat emosi yang terlalu gampang meledak, meletup gitu. Ketika kita sholat melambat, maka kita juga sebenarnya terjadi relaksasi. Ketika kita zikir khusyuk, nggak banyak gerak, tenang, nah itu akan lebih rileks gitu. Satu sisi, salah satu yang bikin emosi kita juga agak reda adalah memperbanyak melaparkan diri atau saum, dan mengurangi makan makanan yang sifatnya justru memicu peradangan, yaitu misalnya konsumsi gula yang tinggi,
karbo tinggi, itu justru memicu peradangan. Ya, bagaimana Nabi SAW, ya Ana juga baru belajar, jadi ternyata puasa memang benar-benar membantu pengendalian emosi. Ahsan, antum membantu dengan puasa juga sebab-sebab yang seperti itu. Tapi kembali lagi, fokusnya antum adalah coba perbaiki jantungnya dulu, cek di situ, baru minta dikonsul ke psikiater. Dan juga sebab-sebab syar'i. Baik gitu ya. Baik, Akhi Yusuf, sudah cukup ya. Saya akan lanjutkan ke penanya ya. Saya selang-seling melalui yang chat, dok. Ini saya bacakan. Kalau ini kayaknya Ikhwan Muhammad Ilham Alatas. Kalau Akhi Muhammad Ilham Alatas mau bertanya langsung, tafadhol. Kalau biar bisa saya unmute. Akhi Ilham Alatas. Ada? Bisa raise hand? Kalau enggak, saya bacakan aja ya. Baik. Assalamualaikum, dokter. Bapak Ana 14 Juli kemarin meninggal di rumah sakit Duran Sawit, dimakamkan di TPU Koper tanggal 15 Juli dengan prosedur protokol COVID-19 karena kami keluarga tanggal 5 Juli terkonfirmasi COVID-19. Ana, istri dan ibu Ana bergejala ringan, bapak saya bergejala berat karena ada riwayat penyakit bawaan jantung. Tapi alhamdulillah kami, ibu, Ana, dan istri sudah menyelesaikan karantina 14 hari dan sudah pulih dan negatif. Bagaimana Ana untuk menguatkan keluarga Ana, terutama Umi Ana yang masih berduka akibat abah Ana yang wafat di tengah wabah ini? Itu masih mempengaruhi juga di kesehatan kami, terutama Umi Ana. Mohon sarannya Dokter. Syukran jazakallah khair. Ya, afwan wa jazakallah khair kepada penanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Jadi ini kembali lagi sebenarnya kepada aspek penyesuaian diri atau aspek acceptance, penerimaan. Ya. Untuk bisa menerima memang ada beberapa fase ya, misalnya fase denial, kemudian setelah itu fase anger, nggak terima, marah, nanti ada fase bargaining, mulai tawar menawar, kemudian fase putus asa, depresi, baru setelah itu fase penerimaan. Nah, bagaimana kita bisa lebih cepat dari sebelum mencapai fase-fase yang lain itu, bisa kalau bisa lebih cepat mencapai fase acceptance, penerimaan. Alhamdulillahnya di dalam Islam kita ya diajarkan perangkat-perangkat untuk lebih mudah menerima takdir. Itu kan berkaitan dengan penerimaan itu. Nah, bagaimana kalau bisa menerima itu dengan cara menguatkan frame kehidupannya lagi. Kita mungkin ya yang bikin kita susah nerima adalah keterikatan yang terlalu kuat. Ya. Keterikatan yang terlalu kuat. Di sinilah kita perlu merespon, ya, merespon dengan kesabaran pada orang yang belum bisa nerima. Ya, kita berikan nasihat-nasihat bahwa ini semua sudah ditakdirkan Allah, dan kita perlu aware juga ya bahwa tentang takdir, agar kita bisa menerima takdir, memang kita harus menguatkan 5 rukun iman sebelumnya sebelum kita bisa menerima takdir. Ya. Jadi keimanan terhadap Allah itu perlu dikuat. Jadi kalau kita mau pakai approach pendekatan indirect, artinya kita nggak usah terlalu masalahkan, ibu ya terima aja bapak, enggak. Kita ajak ibu untuk fokus pada fokus yang lain. Misalnya, bu, yuk kita banyakin doa sama Allah. Bu, yuk kita belajar tentang iman, tentang bahwa Allah menciptakan segala sesuatu ada manfaatnya, ada hikmahnya. Allah udah mentakdirkan sesuatu, gak usah bahas mengenai bapak. Sampai pada ibu bisa memahami bahwa semua sudah diatur Allah dengan segala hikmahnya. Ada orang-orang yang bisa begitu mudah menerima keadaan, dan ibu juga insya Allah bisa menerima keadaan. Sampai satu titik diarahkan pada penerimaan terhadap bapak. Mudah-mudahan itu bisa dimudahkan. Intinya kita fokuskan pada menyiapkan, menguatkan fondasinya itu apa? Iman terhadap Allah, iman terhadap Allah aja dah, iman pada rububiyah, iman pada asma wa sifat, iman pada keberadaan Allahnya juga, iman kepada uluhiyah Allah.
itu aja sudah bisa melunturkan, ya Allah, Allah udah menciptakan segala sesuatu. Baru nanti sampai ke iman pada takdir, yang mana takdir dari tentukan 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Iman eh, pada malaikat, iman pada risalah, iman pada kitab-kitab Allah, iman pada hari akhir. Ketika keimanan terhadap itu kuat, insya Allah terhadap takdir itu akan bisa lebih mudah untuk mencapai landingnya gitu. Itu akan lebih mudah. Nah, ahsan disiapkan, difokuskan nasihatnya ke situ, dan cara nasihatnya juga dengan kaidah-kaidah yang diajarkan dalam Islam. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Harus lemah lembut, berulang-ulang. Insya Allah beliau akan lebih terima. Dan satu hal lagi, doakan. Kalau masih belum bisa terima juga, masih terus makin berat gitu, semakin males makan, banyak tidur, nggak bisa ngapa-ngapain, nah itu mungkin perlu dikonsul ke dokter psikiater, dokter jiwa atau psikiater, atau minimal psikolog. Nah, tapi kalau psikolog memang tidak pakai obat. Kadang kalau pada orang yang sudah sepuh, kadang pendekatan tanpa obat itu akan lebih berat. Kenapa? Karena fungsi belajar orang yang sudah sepuh itu nggak seperti orang yang masih muda. Karena keterbatasan fungsi belajarnya itulah yang kita perlu bantuan obat. Gitu. Baik, mungkin itu aja dari Anda. Allah taala alam, mudah-mudahan manfaat. Amin. Insyaallah khair, dokter. Saya lanjut lagi. Ini ada Akhi Aris ya. Mudah-mudahan Akhi Aris ini ikhwan ya. Ikhwan semua, nggak ada akhwat ya? Gantian Pak. Akhwatnya lewat chat dong. Ya, makanya nggak apa-apa, bacain aja chatnya. Ini oke. Nah, saya permintaan dokter nih. Ya. Kita cari biar dulu. Oke, nah, ini ada dok. Agak panjang dikit ya dok, saya bacakan. Hai sih, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adelia Viviani, umur 30 tahun, wanita, domisili Balikpapan. Pertanyaan, dokter, kami sekeluarga baru negatif seminggu lalu dan menjadi penyintas COVID-19. Semua sudah sehat kecuali mental saya yang sempat shock karena sekeluarga positif termasuk buah hati tercinta ya. Ditambah berita duka dari rekan-rekan dekat sempat menghantui saya selama sakit. Saat itu saya punya gangguan tidur, ketakutan tidur, takut hilang nafas, dan berhenti nafas. Setelah sembuh pun jika mau tidur, ada perasaan takut dan berdebar jika mau tidur. Lalu ketika bangun tidur, saya kelingan dan gemeteran. Apakah hal ini ada hubungannya dengan GERD anxiety yang saya punya? Selama sakit memang banyak obat yang dikonsumsi sampai kena asam lambung. Dan apakah ada hubungannya naiknya asam lambung dengan kecemasan? Bagaimana cara mengatasinya agar trauma tidur, kelingan, dan gemeteran ini hilang? Terima kasih banyak dokter. Mudah-mudahan tangkap ya dok. Ya, takut. Ya, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Nabi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ya, pertanyaannya bagus dan pertanyaannya cukup banyak ya, Pak Abu. Nah, Anda jawab satu-satu dulu. Kalau tanya GERD berkaitan sama kecemasan atau anxiety apa enggak? Ya, sangat berkaitan. Jadi kecemasan itu meningkatkan resiko asam lambung yang berlebihan, dan juga kecemasan itu meningkatkan mengganggu proses pengosongan lambung. Jadi resiko asam lambung naik itu tinggi, kemudian harusnya kan asam lambung kalau aliran turunnya ke usus yang lebih rendah itu lancar, dia akan turun, tapi kan ini justru kok jadi lambat, jadi akhirnya mudah naik ke atas, jadi GERD gitu. Nah, itu berkaitan sekali cemas. Makanya orang cemas itu biasanya keluhannya GERD ya. Nah, sisi kalau sudah terjadi kerusakan sistem memang harus bantu obat-obatan. Makanya penanganan GERD itu biasanya kerjasama antara dokter jiwa sama dokter penyakit dalam. Nah, bagaimana mengatasi kejadian takut tidur, sering melayang? Ini gejala-gejalanya menunjukkan bahwa penanya masih mengalami trauma. Jadi seperti tadi yang disampaikan pada penelitian PDSKJ bahwa salah satu yang menyebabkan salah satu diagnosis atau keadaan yang dialami para responden adalah trauma. Jadi kita bayangkan bahwa orang yang cemas itu hypervigilance keadaannya, sangat aware, sangat terjaga, sehingga terjadi gangguan tidur. Kemudian karena
COVID ini adalah sesuatu yang mengancam nyawa, maka resiko adalah trauma. Di satu sisi diperkuat traumanya dengan kejadian orang-orang terdekat, teman-teman dekat itu meninggal dunia, maka traumanya bertubi-tubi. Di satu sisi ketahanan mentalnya menurun, gangguan tidur, kemudian ketegangan, ada yang penyakit, itu menyebabkan ketahanan mentalnya turun sehingga mudah terjadi trauma. Maka gejala sisa yang timbul adalah reaksi trauma atau bisa disebut kalau masa berlangsungnya ini sekitar 1 bulan, maka disebutnya gangguan stres akut. Tapi kalau berlangsung dari kejadian sampai 6 bulanan, itu udah disebutnya post traumatic stress disorder. Maka tadi di slide Ana ada sebutnya PTSD. Bagaimana menangani PTSD? Maka ahsan, supaya lebih cepat memang harus konsul ke psikiater. Nah, di psikiater, di dokter jiwa, dokter jiwa itu penanganannya dua, penanganannya dengan obat-obatan. Kalau memang sudah sangat mengganggu sekali, ya agar lebih cepat dibantu dengan obat-obatan, namanya psikofarmaka. Dan satu lagi adalah non psikofarmaka. Apa pendekatannya? Yaitu pendekatan psikoterapeutik, psikoedukasi, kemudian nanti modifikasi perilaku, modifikasi lingkungan dan lain sebagainya. Dan juga bisa nanti psikoedukasi terhadap keluarganya, sistem lingkungannya, circle-nya nanti juga diedukasi, idealnya begitu. Nah, psikoterapi inilah nanti akan melatih respon-responnya. Minimal pasien dilatih untuk berlatih sadar. Ya, pendekatan sekarang inilah pendekatan yang pada pendekatan terapi pada masa kini lebih kepada pendekatan awareness, ya, kesadaran. Jadi ketika kita sadar, otak depan kita akan lebih aktif sehingga meredakan si pusat emosi tadi yang Anda bilang tadi, supaya tidak mudah meletup karena kita menjaga akal sehat kita gitu. Itu peredakan pusat emosi. Di satu sisi memang butuh obat-obatan juga dan juga latihan relaksasi sehingga membuat daya tahan mental itu meningkat. Nah, dan juga perlu belajar lagi coping mechanism, cara mengatasi masalah. Alhamdulillah dalam Islam kita dikasih perangkat untuk belajar coping mechanism, ya. Misalnya ketika kita tawakal, memasrahkan seluruh masalah kepada Allah, udah ikhtiar semaksimalnya, kemudian dipasrahin sama Allah. Nah, itu kan coping mechanism, meletakkan masalah pada yang punya masalah, yang punya alam semesta. Nah, itu kan sebuah coping mechanism. Kemudian agama kita mengajarkan tentang keimanan yang kuat, harapan kita terhadap ganjaran surga, harapan kita untuk husnuzon sama Allah, sehingga menyebabkan kita mudah lebih ringan untuk sabar, lebih ringan untuk yakin Allah nih umur ini bakal diatur Allah gitu, mau pendek mau panjang udah. Nah gitu, seringkali yang bikin kita keganggu adalah memori traumatiknya. Dan di satu sisi lagi jangan lupa nih, mungkin pada psikiater lain yang bersifat keliberalan itu nggak memperhatikan aspek ini. Jangan lupa kita ini seorang manusia yang hidup baru lahir aja udah ditemani oleh setan gitu. Nah, setan ini juga sering memberikan was-was, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi kita ini rentan di waswasi setan, apalagi ketika kita terjebak sama emosional, maka setan akan lebih mewas-waskan lagi. Sehingga kita semakin cemas, semakin cemas, semakin cemas. Semakin down, semakin down, semakin down. Maka kita harus berlindung sama Allah, kita melakukan sebab-sebab agar Allah melindungi kita juga dari bisikan-bisikan setan. Dan salah satu penguatnya adalah mengulang-ulang ilmu itu, belajar ilmu itu akan mengingatkan akal kita supaya berpikir jernih dan melawan subhat-subhat setan. Seringkali ketika kita cemas itu akan menarik pikiran jelek. Nah, was-was itu adalah pikiran jelek itu. Cemas yang perlu dilakukan ketika kita cemas adalah sadar diri dan diam. Ya. Makanya Anda mengembangkan teknik relaksasi, teknik mindfulness, namanya teknik diam. Ia hanya diam aja, nggak usah berespon. Sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan ketika kita emosi, diam. Kalau berdiri masih marah, ya duduk, ya tengkurap atau merebah gitu. Artinya diam, nggak usah bereaksi sehingga emosi yang meledak itu akan reda dengan sendirinya. Nah, itu salah satu caranya untuk mengatasi cemas atau
emosional. Itu mungkin yang bisa Anda jawab. Intinya kalau sudah sangat mengganggu ya lebih baik sih konsultasi langsung gitu ke dokternya. Nah, sekarang alhamdulillah ada kebijakan karena terkendala keterbatasan psikiater, kemudian juga nggak bisa semua psikiater atau mungkin pasien belum berani ke rumah sakit atau ke pusat pelayanan kesehatan, diizinkan pada masa pandemi ini untuk melakukan telemedicine gitu, konsultasi dan pengobatan via online atau via uh, uh, via alat telekomunikasi. Baik mungkin itu. Ya. Jadi ada metode diam ya. Iya, metode diam. Simpel aja sih, diam, nggak berespon dengan perasaan apapun, keinginan apapun, dan pikiran-pikiran yang jelek, sehingga kita akan lebih menunggu pikiran kita jadi jernih lagi. Gitu. Mudah-mudahan nanti ada waktu tersendiri untuk bisa memaparkan metode itu ya, lebih prakteknya gitu ya kita insya Allah. Mudah-mudahan. Baik, itu Ukhti Adelia, jawaban dari dokter, mudah-mudahan bermanfaat buat antum dan keluarga. Baik, ini ada pertanyaan lagi dok dari Ukhti Ira Iskandar. Bisa minta dokter SPKJ Akhwat yang lokasi Jakarta atau RSKJ yang direkomendasikan untuk pasien akhwat. Nah ini mungkin nanti bisa kontak ke ini ya tim HSI peduli ya dok, mungkin ngasih rekomendasi dokter. Jadi mungkin kalau di online kayaknya kurang pas ya dok. Jadi Ukhti Ira Iskandar ada nggak dok tapi ya? Ada ya. Kalau dibilang SPKJ akhwat yang di Jakarta. Itu sebagai muslimah maka psikiaternya banyak. Tapi kalau mau dibilang akhwat bermanfaat salaf, wallahu ta'ala alam. Allah ta'ala, nah. Dan nanti bisa mungkin kalau dokter ada informasi bisa menyampaikan ke HSI Peduli, dan ya Ukhti yang bertanya bisa menanyakan ke HSI Peduli ya, karena mungkin sementara masih belum dulu ya dok untuk merekomendasikan tapi online. Baik, Ana lanjutkan lagi ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Ukhti lagi dok, kebetulan urutannya ini Ukhti lagi. Oh iya. Asri Wulandari, umur 35 tahun, perempuan, Depok. Pertanyaan, kami terkonfirm positif tanggal 19 Juni, qadarullah post-COVID ini anak kami, lelaki usia 13 tahun yang special needs, ADHD, autoimun, asma, dan sampai sekarang sering kambuh asmanya. Sudah konsultasi ke dokter anak, apa perlu konsultasi ke psikolog juga kah? Khawatir asmanya kambuh karena psikosomatis. Jejak infeksi parunya 82% dok. Ketika isoman, saturasi paling rendah 80, dibantu oksigen dan nebulizer Ventolin. Alhamdulillah masih bisa. Sudah, mungkin dapat dong ditanggapi. Baik, Bismillah, alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau misalnya biasanya penanganan ADHD itu juga biasanya melibatkan psikiater anak. Jadi Ahsan kalau misalnya mau diperiksa lebih lanjut silahkan ke psikiater anak juga ya. Jadi ini berkolaborasi. Biasanya di pusat-pusat penanganan pada masalah anak itu kan kerjasama gitu. Di kedokteran jiwa itu ada istilahnya CLP ya, Consultation License Psychiatry. Karena ini kan bidangnya pada anak remaja, jadi kerjasama dengan psikiater anak. Dan alhamdulillah di sekitar Jakarta itu banyak psikiater anak. Salah satunya ya mungkin nanti bisa dikontak ke ini ya ke HSI ya, psikiater anak, atau bisa lah di browsing ya psikiater anak yang muslim seperti apa. Gitu. Lanjut dok, boleh ya? Ini banyak sekali yang bertanya, jadi saya harus supaya semua dapat kesempatan. Dari Akhi Agus Susanto, tanya dok, kalau vaksin buat anak usia 14 atau 15 tahun berpengaruhkah terhadap kesehatan dan mental mereka, anak-anak ini dok? Karena terinfo vaksin yang ada tidak terlalu menolong. Ini untuk anak-anak efek psikologis yang tinggi. Ya. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kalau vaksinnya wallahu ta'ala alam, Anda belum tahu ya jurnal ilmiahnya apakah secara langsung berpengaruh terhadap kesehatan mentalnya. Kan Anda bicara
dari aspek kesehatan kejiwaan atau mental. Nah, namun seperti contohnya pada anak-anak yang usia 12 tahun, ya itu dia vaksin itu cuma sekali gitu, cuma sekali. Anak pegang badannya, ototnya tegang-tegang, dan setelah divaksin alhamdulillah udah bisa cengar-cengir lagi, udah santai gitu. Tapi pada sebagian orang mungkin pengalaman divaksin itu adalah pengalaman yang menegangkan sekali sampai bisa jadi trauma. Ya itu bisa, jadi segala sesuatu bisa aja terjadi. Allah taala. Jadi kalau kembali lagi tadi, apakah secara vaksin itu bisa berpengaruh pada mental? Materi vaksinnya sendiri apakah bisa langsung untuk berpengaruh sama mental? Walau alam Anda belum tahu, tapi pengalaman Anda enggak sih gitu. Dari orang-orang dewasa belum ada bahasan tentang penggunaan vaksin itu menyebabkan gangguan mental. Ya, Allah taala alam. Anda belum ketemu jurnal ilmiah sampai sekarang baik pada orang dewasa apalagi sama untuk vaksin anak gitu yang baru-baru saja di ACC. Gitu. Baik, Allah taala alam. Nah, saya bacakan lagi. Mudah-mudahan tadi jawabannya cukup bisa membantu ya di asli. Kemudian saya akan melanjutkan untuk penanya selanjutnya. Nama adalah Anggi di Jakarta Selatan. Saya penyintas COVID dan alhamdulillah telah negatif 3 bulan lalu. Akan tetapi terkadang saya masih susah tidur dan merasa cemas. Tanggal 22 Juli kemarin bapak saya meninggal karena COVID. Sekarang tiap malam saya sering merasa cemas tiap malam dan dada terasa panas. Apakah saya perlu konsul ke psikiater? Mohon informasi dari dokter. Jazakallah khair. Ya, baik. Ya. Wah, jazakallah jazakallah khair. Bismillah. Jadi kalau kondisi seperti itu sepertinya sudah ganggu sekali ya. Jadi indikator kita sudah mulai ada gangguan jiwa itu adalah ketika kita sudah terganggu fungsi kita sehari-hari, fungsi sosial kita sehari-hari, fungsi pekerjaan kita sehari-hari itu terganggu, ya kita ditambah dengan adanya suffering atau penderitaan atau distress, maka kita perlu untuk cari tenaga ahli untuk konsultasi. Nah, seperti itu sepertinya banyak pasien anak yang mengalami pasca COVID, ya itu membutuhkan konsultasi dan pengobatan gitu. Jadi biasanya nanti akan diobati dan juga diajarkan teknik-teknik untuk mengatasi kecemasan. Seperti yang tadi Anda ajarkan, misalnya teknik diam gitu. Anda seringkali membantu pasien, misalnya pasien untuk yang takut untuk ke ruang tertutup, pasien mau MRI gitu, itu dengan teknik diam aja pasien akhirnya bisa tanpa dikasih anestesi, pasien bisa MRI. Ya, mungkin orang bilangnya itu hipnosis atau hipnoterapi, karena bilangnya jadi teknik diam aja, membimbing untuk orang jadi diam gitu, melatih diamnya. Nah itu bisa gitu, karena kalau lagi susah tidur, alhamdulillah menerapkan teknik diam gitu ya, kadang sedang tegang atau gimana, akhirnya sadar ini ada kecemasan nih, jadi harus diam. Tapi kalau memang tidak mempan, ya dengan upaya-upaya non obat, ya mau tidak mau dengan dibantu obat ya. Jadi kembali lagi penanganan dalam kejiwaan, kalau sampai harus pakai obat maka akan pakai obat-obatan. Di sisi ya ada non obatnya juga. Jadi biasanya kami kalau masih ringan itu pakai pendekatan non obat. Wallahu taala. Boleh saya lanjutkan dulu ya? Ada beberapa pertanyaan lagi yang mengantri. Ini ada pertanyaan dari Lina. Lina. Izin bertanya dok, berapa lama pasca dinyatakan sembuh dari COVID dapat bersosialisasi lagi dengan orang lain? Mungkin biar dianya juga merasa nyaman untuk bersosialisasi ya dengan orang lain. Berapa lama? Lah kaidahnya kan kaidah isolasi ya, 10 hari plus 3 hari bebas gejala. Ya secara umum kan seperti itu. Ya. Jadi kita jaga prokes dan memastikan bahwa gejala sudah bebas, ya. Gejala-gejala terutama gejala berat, atau ya biasanya sih amannya orang patokannya ada yang 14 hari dari awal gejala itu
sudah bisa bersosialisasi, tapi dengan catatan sebelum kita bisa memastikan bahwa ini apakah masih menginfeksi atau enggak, kadang kita perlu memastikan dengan pemeriksaan, misalnya dengan swab PCR lagi atau minimal swab antigen agar bisa lebih memastikan. Nah, tapi tetap aja sih prokes ya, prokes itu dijaga. Misalnya istri anak kemarin ya, kadarullah itu positif COVID, jadi isolasinya sekitar 12-13 hari. Nah itu di dua, tiga kali swab antigen terakhir itu negatif, akhirnya ya sudah kita kembali lagi seperti biasa. Jadi wallahualam seperti itu sih. Mungkin bisa tanya lagi ke dokter yang lebih kompeten ya, misalnya dokter penyakit dalam atau dokter paru ya. Dok, ini katakanlah ada yang resen, mungkin bisa langsung saya unmute ya. Akhi Farhan, saya coba untuk unmute. Tafadhol kalau udah dibuka mic-nya. Assalamualaikum Akhi Farhan. Assalamualaikum Akhi Farhan. Ikhwan. Ana coba lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ikhwan atau Akhwat? Akhwat? Ikhwan. Oh, tafadhol. Video. Ikhwan. Kalau mau buka video, tafadhol. Biar bisa berinteraksi langsung dengan dokter. Nah, tafadhol. Akhi Farhan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Farhan. Afwan, Ana mau nanya. Dulu Ana pernah terpapar COVID, Dok. Ya. Ana sempat. Afwan, dipercepat pertanyaannya, Farhan. Ana pernah terpapar COVID. Pernah terpapar COVID. Terus bagaimana agar Ana tidak kena COVID lagi? Bagaimana agar tidak trauma dengan COVID? Bagaimana agar tidak trauma dengan COVID? Trauma, Dok. Tidak trauma. Beliau pernah, kalau boleh Anda simpulkan, beliau pernah terkena COVID. Bagaimana supaya tidak mengalami trauma? Trauma ini bisa jelaskan lebih spesifik atau dokter mau ini bertanya kembali? Seperti apa, Dok? Ya, oke. Oke, syukur. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Baik. Ya, kalau ditanya bagaimana supaya tidak terkena COVID lagi, ya jawabannya jelas. Antum vaksin, antum jaga prokes, itu aja. Kedua adalah kalau misalnya antum bagaimana supaya tidak trauma dengan COVID, maka apa yang dilakukan adalah antum memperbaiki diri. Maksudnya gimana? Memperbaiki diri. Orang-orang yang rentan sama trauma itu biasanya punya basic kecemasan. Orang-orang yang rentan dengan trauma biasanya punya kemampuan untuk mengatasi masalah atau stres, copingnya itu kurang bagus ya. Jadi resiliensinya dia untuk kembali pulih pasca kejadian traumatiknya itu melambat atau terganggu ya. Nah, bagaimana mengatasi atau memperbaiki dirinya? Ya belajar ya. Belajar menaikkan ambang letup dari kecemasan atau stresor dengan cara ya melakukan hal-hal yang manfaat, meninggalkan hal-hal yang membuat diri kita jadi mudah tegang. Contoh yang membuat diri kita mudah tegang itu apa? Menghindari konflik, menghindari informasi yang nggak manfaat, menghindari hal-hal yang membuat perselisihan atau konflik batin. Apa contohnya? Menghindari dosa. Ya. Jadi maksiat itu sangat berpengaruh. Dosa dalam batin kita berpengaruh karena itu ada konflik. Kita harusnya nggak kayak gini, tapi kita melakukan ini, itu ada konflik. Itu meningkatkan stresor. Itu salah satu dampak dosa. Jadi kita
ambang letup stres kita akan turun, jadi mudah stres jadi gitu. Dan berusaha meningkatkan kewaspadaan atau kesadaran diri atau disebutnya mindfulness-nya. Jadi seperti yang tadi Anda bilang, kita nggak perlu apa yang disebut sebagai teknik meditasi yang seperti yoga orang agama lain atau dan sebagainya. Kita punya kegiatan-kegiatan ubudiyah yang punya sifat mindfulness gitu. Contoh zikir yang khusyuk, sholat tahajud yang khusyuk, sholat wajib yang khusyuk dan lain sebagainya. Ada saatnya ketika kita tafakur atau tadabur, kita merenung, fokus dan badan kita rileks, itu aja sudah bisa membuat diri kita lebih tenang. Dan juga tentu kita meningkatkan keinginan kita untuk menambah ilmu. Salah satu manfaat ilmu adalah kita menguatkan fungsi otak depan, sehingga proses pertimbangan kita lebih bagus. Kita bisa lihat ya, contoh ya, para ulama itu jarang sekali yang punya gangguan jiwa. Orang-orang berilmu jarang sekali punya gangguan jiwa yang mentalnya gampang drop atau jadi pencemas, walaupun nggak menutup kemungkinan mereka bisa, karena gangguan jiwa itu juga berkaitan dengan kerusakan otak ya, tapi kalau lihat persentasenya kecil. Kenapa? Karena mereka ambang letup untuk stresnya tuh tinggi gitu, nggak gampang tercetus gitu stresnya. Mereka justru akan stres ketika larangan Allah dilanggar, perintah Allah tidak dilaksanakan. Mereka akan stres seperti itu. Artinya hidupnya akan lebih fleksibel gitu, sehingga tidak mudah untuk menjadi gangguan jiwa. Walaupun ya sekali lagi, resiko gangguan jiwa bisa terjadi sama siapapun, hatta itu adalah seorang alim sekalipun. Jadi gangguan jiwa itu bukan masalah hanya sekedar dosa-dosa, tapi gangguan jiwa itu juga masalah otak, yang mana ini adalah musibah. Jadi musibah itu bisa dialami oleh siapapun. Kita berdoa sama Allah, mudah-mudahan kita dilindungi dari masalah-masalah yang akan membuat kita menjadi menurun fungsinya, terutama dalam fungsi sebagai seorang hamba Allah. Wallahu ta'ala alam. Gitu ya. Baik dok, Afwan, ini saking asiknya kita nggak terasa udah jam 21:05. Kalau dokter, ya Afwan, dokter mengizinkan untuk berapa pertanyaan lagi dok? Mungkin tergantung. Maksimal 2. Oh 2, Insya Allah. Baik, jazakallah khair. Afwan, ini pertanyaan sangat banyak, hampir 300 orang ini yang join ke ini malam ini, Masya Allah. Baik dok, saya akan bacakan langsung sesuai urutan aja, nggak apa-apa. Afwan dok, anak Sunni, bagaimana caranya menghilangkan rasa sedih karena merasa ayah ibu anak ketularan dari anak. Jadi ibunya ketularan dari beliau, sedangkan mereka semua sudah sepuh, nggak kemana-mana karena ibu anak udah lebih 10 tahun terbaring sakit dan selama ini anak yang mengurusnya. Suami Ana masuk ICU, Ana sendiri juga COVID, Ana merasa sedih karena nggak bisa mendampingi ibu Ana saat meninggal, saat proses pemulasaran berdasarkan protokol COVID juga. Mohon Ana dikuatkan untuk menerima ketentuan Allah. Ini ada sedikit ini ya, perasaan bersalah. Bagaimana cara? Baik. Ya, jazakallah khair pada penanya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi ya, sekali lagi seperti yang tadi Anda sampaikan di awal, bahwa ya, kita tidak bisa tidak bisa menghindar dengan takdir Allah. Jadi kalau sekiranya Allah mentakdirkan bahwa kita akan terkena dan keluarga kita akan terkena, kita tidak akan bisa. Jadi kita harus pahami itu bahwa Allah punya hikmah, ya. Allah berkehendak dengan apa yang Allah inginkan, dan Allah punya hikmah. Allah Al-Hakim, pasti bijaksana, pasti ada hikmahnya. Nah, di satu sisi godaannya adalah rasa bersalah gitu, perasaan sedih, perasaan menyesal, itu biasanya muncul pada orang yang mengalami gejala-gejala kesedihan. Namun kita nggak boleh terus-menerus menyerang diri kita sendiri. Kalau kita yakin bahwa semua sudah ditakdirkan Allah dan kita nggak ada niatan untuk menularkan gitu
apalagi kita ngerawat orang tua, Masya Allah. Jadi itulah jalannya kehidupan kita, dan keadaan kayak gini nggak akan selama-lamanya, nggak akan selama-lamanya. Kata Allah, la tarkabunna tabaqan an tabaq, sungguh kamu benar-benar akan berjalan dari satu tabaqah ke tabaqah lain. Jadi jangan putus asa dari rahmat Allah, dan jangan kena waswas setan yang akan membisiki kita untuk merasa bersalah, merasa menyesal. Ya, cukup merasa bersalah dan menyesal, tapi jadikan penyesalan itu menjadi cambuk bagi kita untuk berbuat yang lebih baik lagi, bukan justru terpuruk gitu. Ya, kita terima keadaan itu seterima-terimanya, sebagaimana kita terima bahwa Allah sebagai Rabb kita. Kalau kita yakin innal ladzina qalu rabbunallah, kalau kita sungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kita ada Allah, dan salah satu pekerjaan Rabb adalah mengatur segala sesuatu, menciptakan dan mematikan, menciptakan kehidupan, mengatur segala sesuatunya, maka kita harus istiqomah, mustaqim. Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Jadi kalau kita benar-benar istiqomah bahwa Allah Rabb, udah diatur sama Allah, kita yakin ini yang berbuat ini Allah, dan kita nggak akan mungkin bisa menyalahkan Allah, tapi Allah pasti ada hikmahnya, pasti ada hikmahnya, pasti ada hikmahnya yang kita mungkin belum tahu sekarang. Kalau kita yakin istiqomah dengan keyakinan itu, maka malaikat bakal turun, Allah perintahkan untuk bisikin alla takhafu wa la tahzanu, jangan kamu cemas lagi, jangan kamu hazan lagi, jangan kamu sedih lagi. Kalau kita istiqomah, Allah janjiin kita akan diterima. Jadi kuatkan keimanan kita bahwa ini semua diatur sama Allah. Jadi kalau kita kurang ilmu, maka memang iman kita akan turun. Jadi baca lagi deh ya ilmunya, Al-Qur'annya. Dan salah satunya supaya ilmu itu masuk adalah tenangin diri dulu. Ya, siapkan hati, muliakan lagi ilmu, muliakan lagi kebutuhan kita terhadap ilmu itu, supaya nasihat dari ilmu itu masuk merasa ke hati kita, dan kita akhirnya bisa melihat dunia dengan lebih jernih dan lebih baik lagi. Insya Allah, mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan buat penanya tadi Allah berikan kemudahan untuk bangkit, Allah berikan kemudahan untuk berakal sehat, dan Allah mudahkan dan sembuhkan bagi keluarganya yang masih sakit agar kembali pulih seperti sedia kala, dan Allah ampuni dosa-dosa orang tuanya yang wafat dan berikan rahmat oleh Allah SWT. Allah Ta'ala. Baik, dokter, ini berarti yang terakhir ya dok, dan alhamdulillah ada yang raise hand. Insya Allah mungkin langsung, jadi pertanyaan terakhir ini langsung aja. Ana unmute untuk siap-siap Abu Fatih Rumah Kuai, mudah-mudahan nggak salah. Tafadhol Abu Fatih Rumah Kuai, di unmute. Nah, kalau mau buka ini, bisa buka videonya, bisa berinteraksi dengan dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukron wa jazakumullah khair sudah menjelaskan. Ana langsung ke pertanyaan. Apa namanya? Masalah vaksin. Mungkin mohon nasihatnya, Dok. Apa namanya? Kalau kita vaksin ini, apakah kita diharuskan untuk vaksin agar terhindar dari virus corona ini, Ustaz, dokter? Jadi vaksin, maksudnya vaksin. Jadi kalau misalnya kita diharuskan untuk vaksin, apakah kan ada dua vaksin, ada vaksin AstraZeneca sama Sinovac. Sinovac. Itu kita pilih yang mana, Ustaz? Seperti itu. Dokter, terima kasih. Afwan, Abu Fatih. Afwan, iya. Oke, syukron. Iya, jazakumullah khair. Ini sebenarnya bukan bidang vaksin ini walta'ala, cuma karena mengingatkan lagi bahwa dari penelitian ilmiah memang vaksin ini sudah terbukti bagi orang yang kena vaksin itu memang tidak ada jaminan bahwa dia tidak terkena COVID. Satu. Kedua, tidak ada jaminan bahwa dia pasti selamat dari kematian, tidak ada jaminan. Namun dari temuan ilmiah, data-data menunjukkan orang yang terkena COVID pada orang yang sudah divaksin, ini rasio keselamatannya, terutama rasio
perburukan seperti sesak napas atau intubasi yang artinya fungsi napasnya udah sangat menurun, itu rendah sekali gitu. Jadi orang yang vaksin itu rasio untuk lebih selamatnya itu lebih besar. Ya, ibarat saya Anda suka teringat dengan omongannya Ustadz Dr. Rehano Bahrain ya. Jadi ibarat kata orang pakai vaksin itu adalah orang yang berkendara menggunakan helm. Orang sudah menggunakan helm kan itu untuk melindungi kepalanya ya. Tapi apakah orang yang menggunakan helm pasti aman dari kecelakaan? Enggak kan? Ya. Tapi dia udah lebih terlindungi ketimbang orang nggak pakai helm. Nah, seperti itulah vaksin. Ya. Jadi kita berikhtiar. Di satu sisi, vaksin itu adalah program dari pemerintah. Yang mana kita dalam salah satu prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, semua pemerintahan kita Muslim, kita disuruh sama Allah, seperti Allah, ati Rasul, wa ulil amri minkum. Jadi memang niatkan vaksin ini selain ikhtiar untuk kita menjaga diri kita dan keluarga kita tentunya dari bencana COVID, kita juga taat sama pemerintah yang diperintahkan oleh Allah. Kan pahalanya jadi dua. Gitu. Dan menjaga diri kita, menjaga keluarga kita dari bahaya COVID, itu kan setidaknya kalau niat kita menjaga kehidupan manusia, ya, sebagaimana dokter, perawat, dokter gigi, ya, orang menjaga kehidupan manusia, satu manusia menjaga kehidupannya, kata Allah, seolah-olah dia menjaga kehidupan manusia seluruhnya. Niatin seperti itu, akhi. Jadi mudah-mudahan itu manfaatnya. Jangan ragu untuk untuk vaksinasi COVID. Dan untuk masalah memilih mana Sinovac, mana AstraZeneca, biasanya itu sudah diarahkan oleh panitia gitu. Tinggal antum kalau misalnya dikasih penawaran ya tafadhol antum mau pilih Sinovac atau AstraZeneca. Ada yang ragu dengan AstraZeneca ya tafadhol silakan pilih Sinovac. Kalau lebih nyaman dengan AstraZeneca silakan pilih AstraZeneca. Tafadhol ya. Masya Allah. Dok, ini sebenarnya tadi pertanyaan terakhir, tapi ada satu yang chat ini kayaknya agak urgent. Iya. Kalau boleh satu aja dok, boleh? Iya, terakhir ya. Terakhir, karena ini kayaknya sampai berhalusinasi dok. Kasihan juga. Nah, jadi gini, saya ceritakan ya, dok, dari Nusrin Asni. Assalamualaikum dokter. Saat 1 minggu awal COVID yang berat 3 minggu lalu, saya sempat halusinasi. Saat meletakkan kepala untuk tidur, suara iringan ambulan terdengar jelas. Padahal nggak ada ambulan mungkin ya. Namun hilang saat saya bangun. Saya tidak bisa tidur hingga jelang subuh hingga 2 hari. Saya amat mudah menangis, juga hingga tidak mau terima telepon dari saudara-saudara saya karena saya yakin pertanyaan mereka tentang kondisi saya akan membuat saya menangis. Pertanyaan kondisi yang berulang-ulang dari orang-orang sekitar amat membuat saya sedih. Maka saya harus jauhkan diri saya dari HP. Apakah halusinasi bagian dari gejala COVID? Atau bagaimana menghilangkan halusinasi? Baik. Halusinasi masih menetap atau sudah hilang? Ini sampai ini Ufti ya kayaknya. Ufti Nusrin halusinasi itu ada beberapa penyebab gitu. Jadi kalau halusinasi murni setelah dia terinfeksi COVID, dia nggak bisa tidur. Halusinasi juga ada yang halusinasi normal, maksudnya gini. Ada halusinasi namanya hipnagogi, hipnopompik. Jadi pada orang yang mau menurun kesadarannya atau baru bangun dari tidur hipnopompik atau mau menurun kesadarannya hipnagogi, itu wajar kalau halusinasi itu bisa muncul, bisa terjadi halusinasi. Nah, ini ada pada jawabannya. Orang yang halusinasi saya hanya selama sakit sekitar 3 minggu dokter, jadi nggak permanen. Ya, artinya kan apalagi halusinasinya terjadi pada saat dia mau tidur tapi nggak bisa tidur. Terbukti ketika terbangun halusinasi hilang. Artinya ini mungkin masih masuk kriteria halusinasi hipnagogik. Artinya ketika terjadi penurunan kesadaran. Cuma biasanya memang ada muatan-muatan kecemasan. Nah, ini kan halusinasinya akibat dari infeksinya. Jadi terjadi penurunan kesadaran alias delirium gitu. Nah, kalau delirium berarti kan gangguannya di fisiknya, di badannya, akibat kerusakan karena COVID-nya. Nah, ini
yang kalau fisik udah membaik, insya Allah akan hilang halusinasinya. Tapi kalau halusinasi justru menetap, ya memang mau nggak mau harus diobati. Dan idealnya ketika terjadi kesulitan tidur, sebenarnya ketika dirawat itu harusnya dikonsultan ke psikiater agar mendapatkan obat-obatan gitu. Karena sebagai dokter psikiater yang handle COVID, memang banyak kasus-kasus pasien-pasien yang cemas, susah tidur, atau bahkan sampai kesadarannya berubah gitu, jadi ngamukan atau makanya ya mau tidak mau perlu dibantu obat, dan obat-obatan yang diberikan pada pasien dengan COVID ini nggak sembarangan gitu. Karena kita mesti lihat nih pasiennya sesak napas atau enggak. Nggak bisa dikasih obat penenang yang biasa. Dan ada dosis-dosis tertentu. Ya jadi memang harus oleh ahlinya psikiater yang mengerti tentang pengobatan pasien gangguan jiwa dengan COVID. Gitu. Baik. Jadi intinya kalau penanya ini masih ngerasa ada sisa gejala-gejala sisa pasca COVID atau khawatir halusinasi muncul lagi, ya dan itu sangat mengganggu, ya ada baiknya mungkin bisa konsul ke psikiater terdekat. Atau kalau nyamannya dengan psikiater muslim, monggo dengan psikiater muslim yang terdekat. Baik, Masya Allah. Atau mau konsul lagi nanti di sesi konsultasi interaktif selanjutnya dengan mana yang tafadhol. Nah, Masya Allah. Baik, tak terasa ini kalau 60 menit udah lebih ya. Jazakallah khair dokter atas keikhlasannya untuk menambah sedikit waktunya, sangat bermanfaat Insya Allah buat teman para sahabat yang sedang mengalami gangguan atau mengalami hal-hal yang butuh untuk penguatan dari sisi psikis di era pandemi yang mungkin kita cukup melelahkan. Insya Allah dengan berikhlas pada Allah tadi dengan dia dan sebagainya, terapi dokter Insya Allah akan kembali kepada Allah, semua akan menjadi lebih baik ya dengan kembalikan pada Allah. Nah, baik dokter, saya juga mengingatkan lagi kepada para sahabat bahwa kita jadwal konsultasi interaktif itu tidak hanya hari ini, bisa dilihat di screen atau di layar. Ini hari ini dengan Dr. Ahmad, nanti hari Sabtu insya Allah dengan Dr. Roni tentang temanya mengenai gejala anosmia pada COVID-19, gejala penanganan dan pengobatannya. Dan juga beberapa dokter-dokter lain yang akan insya Allah mendampingi para sahabat untuk mengatasi selama periode isoman atau masa pandemi ini. Jadi jangan lewatkan nanti Sabtu berikutnya, hari Sabtu besok jam 8 pagi dan juga berikutnya ada di layar ya para sahabat. Baik, saya tutup dok, kalau boleh. Tidak terasa sudah 60 menit kami menemani sahabat HS Peduli. Baik, untuk panitia. Jazakallah khair dok atas menemani peserta. Baik, tidak terasa sahabat sudah 60 menit kami menemani sahabat HS Peduli pada program konsultasi online COVID-19 HSI Peduli malam ini. Jangan lupa jaga selalu pola hidup sehat, makan, tidur, dan berolahraga dengan teratur. Selalu jaga hubungan komunikasi dengan orang terdekat, baik teman maupun keluarga. Merasa tertekan, khawatir, dan bingung di masa krisis adalah hal yang normal. Kurangi membaca berita jika membuat Anda semakin tertekan secara emosional. Hubungi tim medis jika membutuhkan bantuan, serta jangan lupa selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala atas takdir yang dihadapi. Insya Allah kita akan bertemu kembali esok di hari Sabtu, lusa ya, di Sabtu jam 8 pagi dalam program konsultasi online COVID-19 dengan tim Dr. HS Peduli. Untuk kritik dan saran dapat sahabat layangkan ke http://drhs.hsi.id. Baik para sahabat, sampai jumpa kembali dan semoga Allah tetap menguatkan kita berjalan di atas manhaj yang lurus ini serta menjadikan semua usaha kita berbuah pahala dan ampunannya. Insyaallah amin. Saatnya saya Beni, Dr. Ahmad Kubaidi dan seluruh tim Dr. HS Peduli serta panitia yang bertugas pamit undur diri. Kita jazakumullah khair untuk semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana izin live ya. Tafadhol, Dok. Tafadhol. Jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan para sahabat untuk bisa live.